Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-8 di semester 2, materinya aktivitas renang. Kita akan belajar gerak lengan dan pernapasan pada renang gaya bebas. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar lengan dalam renang gaya bebas dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pengambilan napas dalam renang gaya bebas dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi, aturan yang berlaku di kolam renang. Keselamatan termasuk faktor penting di tempat manapun. Saat melakukan kegiatan di air, kamu harus memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui aturan umum yang berlaku di kolam renang sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. Yang kedua, setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang, masuk kedua kaki di dalam air. Basahilah seluruh tubuh. Yang ketiga, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. Selanjutnya, jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang. Dan kelima, gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang. Dan keenam, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru. Nah, gambar berikut adalah contoh beberapa simbol-simbol peraturan yang ada di kolam renang. Ada simbol dilarang mendorong, simbol dilarang terjun di kolam yang dangkal, simbol dilarang berenang sendiri, dan simbol dilarang berlari di tepi kolam. Berikutnya kita akan membahas cara melakukan gerakan lengan renang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya bebas seperti mengayuh. Bagaimana cara melakukan gerakan lengan pada renang gaya bebas? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, masuklah ke kolam renang, sikap badan berdiri di dalam kolam. Bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan, ayunkan tangan kiri ke depan. Selanjutnya, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Berikutnya, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Dan terakhir, lakukan gerakan secara berulang-ulang. Nah, gambar berikut adalah contoh pergerakan lengan pada renang gaya bebas. Berikutnya, kita akan membahas pengambilan napas pada renang gaya bebas. Bagaimana pengambilan napas pada renang gaya bebas? Cara bernapas saat berenang tidak sama ketika kamu bernapas di darat. Saat berenang, kamu bernapas menggunakan mulut. Pengambilan napas pada renang gaya bebas dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, miringkan kepala ke kanan atau kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik atau pull. Kedua, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Ketiga, masukkan kepala ke dalam air. Kemudian hembuskan napas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Nah, biar jelas dan paham bagaimana prakteknya, mari kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita langsung saja dipraktekkan di kolam renang. Anak-anak, sebelum beraktivitas renang, biasakan pemanasan terlebih dahulu. Tahap yang pertama, lakukan di dekat tepi kolam. Posisi tubuh berdiri dan membungkuk. Kedua lengan lurus ke depan. Masukkan kepala,
Lalu miringkan kepala ke kanan atau kiri. Anak-anak pilih salah satu arah saat pengambilan napas antara kanan atau kiri. Saat miringkan kepala, sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara dari mulut. Kemudian, masukkan kembali kepala ke dalam air dan hembuskan napas melalui mulut. Udara yang dikeluarkan sedikit demi sedikit. Itulah bentuk pengaturan napas dalam renang gaya bebas. Nah, setelah memahaminya, lakukan gerakan berulang-ulang. Gimana anak-anak? Mudah kan melakukannya? Pasti bisa. Tahap yang kedua, kita lakukan pengambilan napas sambil berenang. Anak-anak yang hebat, perhatikan gerakan kepala saat pengambilan napas. Anak-anak yang hebat, mudah kan melakukannya? Kalian pasti bisa. Tahap yang pertama, lakukan di dekat tepi kolam. Yang pertama, sikap badan berdiri di dalam kolam. Yang kedua, bungkukan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Yang ketiga, tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Selanjutnya, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Yang kelima, angkat lengan kanan keluar dari permukaan air. Ayunkan lengan kanan ke depan. Nah, terakhir, lakukan gerakan secara berulang-ulang ya. Nah, di tahap yang kedua, lakukan sambil berenang. Anak-anak, perhatikan dengan baik gerakan kedua lengan pada renang gaya bebas ini. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Ada 3 gerakan sebagai dasar gerakan dalam renang gaya bebas. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.